Oke ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sehat semuanya? Sehat. Semangat semuanya? Semangat. Oke, hari ini kita ketemu lagi ya dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Hari ini kita lanjut ke materi peta pemikiran pendiri bangsa dan mengenai atau tentang Pancasila. Oke, sebelumnya kita lihat dulu kelas kita. Coba lihat di sekitar kalian, apakah sudah bersih? Sudah nyaman kira-kira di bawah buku belajar? Kayaknya masih ada yang menurut sampah. Kalau yang dapat sampah, silakan sampahnya diambil, kemudian dibuang dulu keluar. Silakan ambil dulu sampahnya. Masih ada kan sampahnya? Siap. Silakan dibuang dulu yang di belakang tadi, dibuang dulu sampahnya. Oke ya, berarti masih ada sampah yang tersisa. Kita tunggu temannya dulu membuang sampah. Silakan duduk kembali. Nah, sudah ada kan kelihatan kalau masih ada sampah di kelas kita. Masih ingat dengan kesepakatan kelas kita kemarin? Ya. Yang pertama apa bunyinya? Menjaga kebersihan. Yang kedua apa bunyinya? Tidak menggunakan handphone pada saat kita belajar di dalam kelas. Yang ketiga, menghargai saat lagi berbicara. Jadi kalau ibu guru atau nanti temannya sedang berbicara atau mengungkapkan pendapat, kita harus diam dulu dan menyimaknya. Dan yang ketiga, yang keempat, disiplin. Jadi kalau ada PR, ada tugas yang diberikan sama guru harus diselesaikan. Berarti tadi udah ada satu kesepakatan kelas yang dilanggar, ya. Masih ingat dengan konsekuensi apa apabila kita melanggar kesepakatan kelas? Diberi tugas tambahan. Oke, untuk itu ibu akan memberi tugas tambahan buat semua yang ada di sini, bukan yang hanya membuang sampah tadi. Ya, nanti minggu depan kalian buat poster. Itu tugas tambahannya. Poster kamu pakai gambar tangan aja gitu ya, atau bisalah kamu edit di Canva gitu ya. Jadi tugas itu ibu berikan untuk per kelompok. Dalam artian 1 baris, 2 baris, 3, 4. Jadi ada 4 poster yang akan kalian buat dan itu akan kita pajang, kita tempel di dinding kelas. Apa tujuannya? Biar tetap ingat sama yang namanya kebersihan. Sepakat? Sepakat. Setuju? Setuju. Oke. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, ibu absen dulu ya. Oke. Kita absen dulu di sini. Kelas 11 3. 11 3. Wali kelasnya Ibu Surya ya. Bahasa Indonesia ya. Tadi belajar apa tadi? Bahasa Indonesia. Surya itu ya. Hari ini tanggal 22. Aisyah Putri Alifah. Almira Salma Delima. Ya. Aska Bentin. Benar ya Bentin ya. Bunga. Devina. Tiara. Ya. Eliza. Iva. Udah tadi ya. Fatia. Keisha. Keisha Putri. Dan Keisha Putri Melanda. Ada 3 Keisha. Keisha Putrinya ada 2. Kalita Planir Raya. Ya. Fatul Akbar. Muhammad Rizky Anugrah. Nabila Zakia. Dispen apa dia? Karate. Karate. Iya. Itu
atas nama sekolah ya? Atau dia ikut apa? Panitia pelaksana Oh, surat dispennya ada ya? Ada, Bu. Nabila Atika. Nah, Nadine Sakit, Bu. sakit. Nadine sakit. Sudah berapa hari Nadine sakit? Baru hari ini, Bu. Oke, kita doakan semoga Nadine cepat sehat ya. Amin. Naila, Nakia, Naisha, Nofrian, Reisha, Riri, Riri Dihan ya Riri ya. Salsabil, Silva, Suryani, Hadir, Bu. Tiara mana? Tiara Anugrah Putri, Tiara Ramadhani, Tiara Putri, Putri Adelia, Tiara Putri dari udah ya. Putri Azura, ya. Tri Putri, Sania, Mas Sania, Filta, Wahyuni, Washifa, Yulita, satu lagi Zahratul Kalisa Widarta. Pas ya. Oke. Nah, sudah. Sebelumnya Ibu tanya, sebelum kita masuk ke materi ini, materi yang minggu kemarin. Masih ingat dengan materi minggu kemarin? Tentang apa minggu kemarin? Ya, nilai Pancasila penerapannya ya. Masih ingat? Siapa yang mau mewakili? Tunjuk tangan dong. Sila pertama. Untuk anak-anak Esa, contohnya itu taat dan disiplin dalam beribadah di sekolah dan saling menghargai teman yang berbeda agama. Oke. Ya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa itu penerapannya. Yang kedua, siapa yang mau coba jawab? Sila kedua, kemanusiaan. Apa contohnya? Ya, bila. Kedua itu kan kemanusiaan, Yang adil dan beradab. Nah, di situ tuh implementasinya itu kita bisa menghargai antar sesama, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan keluarga sekalipun. Ya. Saling menghormati juga. Oke, yang ketiga, Persatuan Indonesia. Ya, siapa namanya? Ya, silakan Aisyah. Setelah ketiga, Persatuan Indonesia contohnya itu berteman dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan. Ya, yang keempat, rakyatan yang dipimpin. Yo, siapa namanya? Zahra, silakan Zahra. Kan kerakyatan dan begitu kalau kita kebijaksanaan dalam musyawarah kan perwakilan. Nah itu contohnya itu menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Benar sekali. Dan yang terakhir, yang kelima, sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang mau coba? Satu lagi. Apa contohnya? Sama-sama aja kalau nggak mau sendirian. Apa? Bagaimana perlakuan kita terhadap sesama? Ya, saling menghargai. Oke, itu pembelajaran kita yang minggu kemarin. Sekarang kita masuk pelajaran yang berikutnya, yaitu tentang pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Sebelum kita mulai lihat PowerPoint-nya, kita biar semangat dulu ya. Kita nyanyikan lagu yang berkaitan dengan Pancasila. Lagu apa itu? Pancasila. Siapa yang pinter dirijen? Kita suruh pimpin dulu. Sementara cari-cari siapa yang mau jadi dirijen, kita berdoa dulu ya, biar proses pembelajaran kita ini lebih berkah. Silakan dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa. Wahlul
Garda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Terima kasih ya Pak Andi. Sudah semangat kan belajarnya? Dan nyanyi sama-sama kita tadi kan? Nah, sekarang kita lihat ke mereka kita. Kita mau bahas mengenai tentang pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Wah, kita lihat dulu ya. Oke, kita simak sama-sama di sini. Kita bisa lihat di sini ada tujuan pembelajaran dari materi unit 1 kita ya. Itu ada melalui penjelasan materi, peserta didik mampu menganalisis peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menguraikan persamaan dan perbedaan pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila dengan benar. Jadi nanti kita ada pembagian kelompok. Kan kemarin kita sudah ada pretest non kognitif. Ya, di situ nanti udah dibagi-bagi kelompok. Terus definisi Pancasila itu sendiri, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata panca dan sila. Panca di situ artinya 5, sila itu dasar atau alas. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 alas. Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana di sini ada sejarah Pancasila itu sendiri. Bisa kita lihat istilah Pancasila telah dikenali sejak masa Majapahit atau kerajaan Majapahit ya, yaitu terdapat pada kitab Sutasoma karangan Empu Tantular dan juga pada kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Di sini lahirnya Pancasila terjadi pada sidang pertama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Rajiman Wedyo Diningrat. Terdapat 3 tokoh yang berperan dalam merumuskan dasar negara tersebut, yaitu ada siapa dia yang pertama? Muhammad Yamin. Ya, Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Di sini Muhammad Yamin memberikan 5 idenya, yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua ada Peri kemanusiaan. yang ketiga Peri ketuhanan. yang keempat Peri kerakyatan. dan yang kelima Kesejahteraan rakyat. Itu kan? Ada persamaan dengan sila kita sekarang? Ada ya, cuman posisinya. Ini kan nanti bertiga, nanti digodok. Kemudian ada Bapak Dr. Supomo 31 Mei 1945. Yang pertama poinnya apa? Persatuan. Kemudian ada Kekeluargaan. Indonesia banget gitu kan? Yang ketiga ada Keseimbangan lahir batin. Yang keempat Musyawarah. dan yang kelima Keadilan rakyat. sama kan? Mirip-mirip ya, intinya sama ya. Yaitu keseimbangan lahir batin itu dia lebih fokus ke ketuhanan yang Maha Esa itu ya. Ada antara kita sama agama, atau kita dengan Tuhan. Terus ada dari Bapak Insinyur Soekarno 1 Juni 2000 itu 2024 sama 1945 ya. Oke, itu ada siapa? Ada apa saja poinnya? Internasionalisme. Ya, bedanya dari yang 2 tadi ada kata internasionalisme. Yang kedua, Peri kemanusiaan. yang ketiga, Mufakat dan demokrasi. yang keempat, Kesejahteraan sosial. dan yang kelima, Ketuhanan yang Maha Esa. dari ketiga pemikiran 3 tadi ya, jadilah di sini ada yang namanya
namanya panitia 9. Digodok lagi pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 menyepakati rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang dinamai sebagai Piagam Jakarta. Siapa saja yang panitia 9? Kelihatan nggak di situ? Ada siapa? Julius Soekarno. Terus ada Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Terus ada Mr. A.A. Maramis. Ya. Terus ada siapa lagi? Abdul Kahar. Terus ada yang kelima, ada siapa itu? Abi Yoso itu kan? Cahyo. Terus ada yang keenam, Haji Agus Salim. Keren kan dengernya ya? Terus ada siapa lagi? Ahmad Surojo. Terus ada Muhammad Yamin dan terakhir ada Wahid Hasyim. Siapa Wahid Hasyim? Kakeknya Gus Dur. Iya kan? Bapaknya Gus Dur. Abdul Rahman Wahid gitu ya. Itu memang keturunan dari panitia 9 salah satunya. Terus dari Piagam Jakarta itu muncullah 5 lagi. Apa yang pertama? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai pembentuk pembangunannya. Ada kata-kata syariat Islam. Ya. Kedua ada Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, Persatuan Indonesia. terus Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dan terakhir Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ada yang berbeda dengan yang sekarang? Ada selain yang satu, yang pertama yang menjalankan syariat Islam. Ada kata-kata syariat Islam. Jadi disepakati karena bangsa Indonesia itu rakyatnya tidak hanya orang Islam, jadi dibuatlah universal. Jadi apa dia? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaannya yang di dalamnya berisikan sila Pancasila. Ya, jadi awalnya itu ada di dalam pembukaan UUD 45. Tidak boleh diubah itu. Pembukaan itu tidak boleh diubah. Kenapa? Karena di situ ada dasar negara. Kalau mengubah berarti mengubah tatanan negara dasar atau tatanan bangsa Indonesia. Kalau UUD 45-nya boleh nggak dirubah pasal-pasalnya? Boleh. Namanya apa istilahnya? Amandemen. Dan kita sudah berapa kali amandemen UUD 45? Sudah 4 kali ya. Jadi kita berubah lagi pengetahuan kita. Jadi UUD 45 itu ada yang namanya amandemen, tapi tidak untuk pembukaannya. Hanya di pasal-pasalnya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nanti kita belajar lagi UUD 45 ya di unit berikutnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita mulai kita bagikan kelompok, kita kerja kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Udah cukup? Cukup. Ya. Sekarang dari sini kita dulu ya. Oh, kita lihat videonya dulu. Kita lihat videonya sebentar. Video tentang semuanya kenalin nama saya Oscar. iklan dulu sebentar ya. Di online dari kelas 10 sampai kelas 12. Kita lihat di sini ada berapa menit. Silakan disimak dulu ya videonya. Halo anak-anak, berjumpa. Untuk menjawab permintaan Ketua BPU PKI, beberapa tokoh pendiri bangsa negara yang mengusulkan rumusan negara. Adapun tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin.
Adapun usulan rumusan dasar negara Indonesia Merdeka yang disampaikan oleh Muhammad Yamin yaitu sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu Mr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Mr. Supomo menyampaikan usulan mengenai rumusan dasar negara Indonesia Merdeka dan isinya sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Setelah Muhammad Yamin dan Mr. Supomo, pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno juga menyampaikan pidatonya tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka yang isinya sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan dasar negara Indonesia Merdeka yang diusulkan Insinyur Soekarno awalnya diberi nama Pancadharma. Namun atas petunjuk seorang ahli bahasa, rumusan dasar negara Indonesia Merdeka tersebut kemudian dinamakan Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Jadi Pancasila itu berarti 5 asas atau 5 dasar. Setelah usulan-usulan tersebut ditampung, maka kemudian dibentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang, yang kemudian dikenal dengan nama Panitia 8, yang bertugas untuk menyusun dan mengelompokkan semua usulan tertulis. Adapun anggota Panitia 8 tersebut yaitu sebagai berikut. Setelah panitia kecil tersebut bekerja meneliti dan berusaha meluluskan, maka kemudian diketahui terjadi perbedaan pendapat di antara para anggota. Anggota yang beragama Islam menghendaki bahwa negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan yang berhaluan nasionalis menghendaki bahwa negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibentuklah panitia yang terdiri dari 9 orang yang kemudian dikenal dengan nama Panitia 9. Adapun anggota dari Panitia 9 yaitu sebagai berikut. Panitia 9 bersidang pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan tentang rancangan pembukaan hukum dasar. Sidang tersebut berjalan alot karena terjadi banyak perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara terutama soal agama dan negara. Oleh Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Mukadimah. Sedangkan oleh Muhammad Yamin, rancangan pembukaan hukum dasar ini dinamakan Piagam Jakarta dan oleh Sudirman disebut dengan Gentleman Agreement. Kemudian pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli tahun 1945, Mukadimah tersebut disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, sehari setelahnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI kemudian mengadakan sidang pertamanya. Sidang pertama PPKI ini teragendakan untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar. Selain itu dalam sidang PPKI ini juga dibahas mengenai rumusan dasar negara yang tercantum di naskah Piagam Jakarta. Pembahasan mengenai rumusan dasar negara ini dilatar belakangi oleh beberapa tokoh atau perwakilan yang merasa keberatan dengan bagian dari rumusan dasar sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Menanggapi keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajaki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, Kasman Simodipujo, dan Tengku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan. Untuk menghindari perpecahan yang terjadi, akhirnya tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah sepakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantinya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, maka rumusan final dasar negara Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ditetapkan PPKI yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian sejarah singkat tentang lahirnya Pancasila di Indonesia. Semoga dapat mengingatkan kita akan sejarah dari perjuangan para pendiri bangsa kita dalam menciptakan suatu rumusan dasar negara yang dapat mengayomi semua masyarakat Indonesia. Akhir kata, selamat memperingati hari lahirnya Pancasila. Ya. Oke. Udah menyimak materi, udah nyimak juga video. Ya, masih tetap semangat ya belajarnya. Oke, sekarang kita berdiri dulu sebelum kita diskusi, kita berdiri dulu, kita belajar berhitung dulu ya. Kita belajar berhitung 1 sampai 4 ya. Nanti sejalannya waktu tambah cepat kita hitungnya ya. Kita mulai dari tangan kanan. 1 2 3 4, 1 2 3 4, kaki kanan. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nanti dari 4 menjadi 3, 3 menjadi 2 dan 1. Ya, oke, bisa kita mulai? 1 2 3. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1
empat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Bisa gitu? Bisa. Sekarang kita coba pakai bahasa apa enaknya? Bahasa Inggris ya. Kita pakai bahasa Inggris. Arab tuh. Arab juga. Coba kita pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, one, two, one, two, one, two, one. Udah konsentrasi yang ngantuk-ngantuk. Tadi ibu lihat ada lo yang ngantuk. Sekarang masih ngantuk nggak kira-kira? Kalau masih ngantuk kita mulai pakai bahasa yang lain. Pakai bahasa apa? Satu kali lagi lah ya. Ya. Pakai bahasa apa? Bahasa doso. Bahasa Lembang. Sikok 2, 3, 4. Sikok 2, 3, 4. Ya. Cak lawannya gitu itu. Oke, kita mulai pakai bahasa Palembang. Sikok 2, 3. Sikok 2, 3, 4. Sikok 2, 3, 4. Sikok 2, 3, 4. Sikok 2, 3, 4. Sikok 2, 3. Sikok 2, 3. Sikok 2, 3. Sikok 2, 3. Sikok 2, sikok 2. Sikok 2, sikok 2. Sikok. Udah gila ya? Ya, oke, terima kasih. Silakan dulu lagi. Udah bisa ketawa kan? Tadi ada waktu sikok waktu. Udah ya, tapi tadi pasti ada yang 1, 2. Oh ya, lupa. Kalau sikok harusnya. Oke ya, udah bisa ketawa kan? Udah nggak tegang lagi itu pipinya ya? Tidak kantor lagi kan? Siapa namanya lu ibu yang itu? Mbak Rian. Kayaknya dia masih pengen ngitung nanti lagi ya. Oke, nanti lagi ya. Oke, sekarang kita pretest. Sebelum kita pretest dulu. Game Ya, kita game. Kita main game. Kita masuk ya. Oh, kita pilih dulu, lupa ini. Pilih dulu. HP kamu simpen. Kamu mau yang mana ini? Misalnya kita buat mancing. Yang mancing. Langsung. Coba ya.
Masak kali aja ya. Aman nih. Gak jadi masak. Kita buat di sini. Ya cukup 5 menit aja. Oh ya, ini barcode-nya dulu ya. Silakan di foto barcode-nya. Barcode-nya ya, dipoto ya. Ya. Ya kalau sudah boleh langsung dimainkan. Nanti kalau dia mau lanjut, Lanjut bermain lagi. iya, lanjut mainnya ya. Nah, panggilannya deh. Nama kamu ya, pakai nama kamu itu kan ada panggilannya. Nggak bisa. Ya sudah. Ini aja. Ya, nama depannya aja gitu kan. Ya, apa? Yang baru aja. Coba ke depan aja kalau nggak bisa ke sini. Ya ke depan aja. Yang belum bisa barcode-nya boleh dulu. Ya Allah. Buat namanya ya. Itu berlebihan tuh. Ya maaf. Lagi. Bella. Nggak bisa pakai nama. Bisa pakai. Zara Tul. Daripada Bella lagi. Apa coba Bella? Sudah bela ada di sini. Salsa dulu. Namanya salsa. Mana itu ya rasa? Udah dapat semua? Itu lengkap ya. Secukupnya yang di situ, tapi jangan nama sandiwara. Itu yang new game ya? Nama Ya, oke. satu aja. Apa ini? Ya, play. New game ya? Ya, New game. udah. Tapi kita jauhin. Tutorial atau enggak? Siapa yang punya WhatsApp dia minta. Yang ID itu. Sesuatu ya. Aku game ID lagi. Aku lo mulai. Nah, oh sama Bu. Ibu kali ini. Itu sudah 100% berarti semua ya? Ya. Sudah. Sudah ya? Kalau sudah, Ibu mau ini apa? Mau sudah kayak gini? Join lagi deh. Ibu lagi tuh. Di tutorial. Oke. Iya, password. Kayak ingat
Lagi nyari roti bu. Absen. Bu ada dikasih makan. Bu ada dikasih makan bu. Nah, kalau sudah kita bagi, ya sudah itu udah 100% ya. Keluar aja kalau sudah. Ibu bagiin kelompok ya. Nah, nanti langsung aja ke kelompok yang ibu sebutkan ya. Di sini ada 5 kelompok, jadi buatnya 1, 2, 3, 4, 5 di belakang. Ya, kita buat kelompok 1 di sini ada Aisyah, Tiara Anugrah, Nabila, Diera, Silva, Eliza, Devina sama Keisha. Silakan dulu Pak. Silakan dulu Pak. 8 orang. Ini kelompok 1. Mana kelompok 1? Sudah? Ya. Sekarang kelompok 2. Nabila Atika, Maisha, Benvin, Filta, Nakia, Sania, Tiara Azura, sama Evatul Akbar. Di sini kelompok 2. Ayo, langsung ke sini yuk. Kelompok 3. Kelompok 3, Suryani, Naila Putri, Wasifa, Tri Putri, Zahratul, Novrian, Bunga, sama Rizky. Jadi kelompok 3. Ayo langsung bergerak ya. Kelompok 4. Keisha, Tiara Bu. Aska, Tiara Rahma, Maulita, Elina, Riri, Adika. Kelompok 4. Oke. Satu lagi kelompok 5. Kelompok 5 biar di situ aja ya. Kelompok 5 biar di situ karena posisinya lebih panjang. Ibu ngapa di situ? Oke, sudah. 5. Belva, Fatia, Plani, Adis, Nadi, Sri Putri, sama Keisha. Kelompok 5, silakan. Kelompok berapa? Keisha A. Kamu sekelompok? Ini aku. Ya, Matulia. Itu 1. Gila. Sini tuh. Bel, aku belum balik. Sini balik-balik. Satu. Ipa ke sini yuk. Lingkar aja, buat melingkar. Pokoknya buat melingkar. Jadi posisinya memang kita ada kerjasama. Ya, kerjasamanya memang harus.
HP-nya ya. Ya, silakan didiskusikan, dibuat, gitu ya. Tugasnya kamu mau buatkan apa kan? Misalkan dari HP-nya yang kemarin tugasnya. Kemarin pernah diinstruksikan kan, siapkan medianya berupa Canva. Nanti kita hari ini akan buat tugas mengenai tentang pemikiran pendiri bangsa. Mana tugasnya? Dibuat ya. Dibuat dulu ya. Ada satu kemarin yang kelompoknya membuat podcast. Iya Bu, kelompok kami. Ya, yang podcast ya. Iya Bu. Boleh syuting baru, take video baru boleh. Kan sudah dikirim. Ya, nanti kalau sudah kirim ke link yang di ya. Ini namanya sudah ada. Tapi mau nyanyi. Ya, lihat. Oh ini udah. Buat dulu ya, boleh yang mau lihat literasi dari lain boleh dari Google, tapi jangan sembarang satut ya, dalam artian itu harus dikoreksi dulu benar atau salah yang kamu lihat dari internet ya, karena yang dilihat dari internet itu tidak 100% benar. Jadi cocokkan dulu dengan di bukunya. Ya, tentang ini, tentang pemikiran dari Pancasila itu ya, berdiri. Jangan didiskusikan dulu, nanti kalau yang ada yang sudah. Boleh? Yang kayak kota Pemikiran Pancasila. Masih ada 3. kalau sudah, ini kita ada pemaparan ya. Pemaparan data dari kelasnya. Ini apa orang? Silakan kumpul kalau yang sudah kumpul ke link yang sudah ibu bagikan ya, biar kita bisa tampilkan ke depan sini. Ini ada kelas-kelas kita. Itu ya. Ya. Lagi diajar Bu. Ya, dibuatkan dulu. Silakan berbagi pendapat gitu ya. Jadi semuanya itu
memang benar-benar membagikan pendapatnya masing-masing. Jadi tidak ada yang hanya dia. Jadi memberikan ide, gagasan itu sangat penting sekali ya, biar kita lebih percaya diri. Nah ini buat apa nih? Semua mengeluarkan ide dan gagasan kan? Iya. Nanti kalau kelompok kita ini aja ya, kita acak aja yang maju kelompok berapa? Kelompok 5 beda. Kalau kita lanjutin minggu depan yang kata ini semuanya menampilkan ide dan gagasan ya. Masih sekolah. Ya, gagasannya semua tampil, jadi kita biar lebih percaya diri. Oke, udah ada yang kumpul ya? Udah ada yang kumpul? Kita cek dulu ya. Nanti mau ada sukarelawan atau mau kita acak aja? Maju. Pemaparan kita ambil 2 gitu atau 3 gitu ya? Ya Bu, podcast. Mereka melanjutkan diri. Oh, podcast Ya, ya dulu ya. Udah dikirim Bu. Podcast. Google Drive Bu. Podcast itu kelompok ini ya. Kelompok 5. Kelompok 5. Mana kelompok 5? Kami. Oke, silakan kelompok 5. Kelompok 5 kita saksikan pemaparan atau penampilan dari kelompok 5. Kelompok 5 sudah buat video deh ya. Oke, silakan kelompok 5 maju. Apakah semuanya ya? Kasih jalan buat kelompok 5. Dari mana kelompok 5? Dari sini boleh. Kasih jalan dulu ya buat temannya ke depan. Kasih jalan. Red carpet. Oke, kita saksikan ini tugas yang ditumpul sama kelompok 5. Ya, praktek dulu boleh. Assalamualaikum. Kita saksikan ya semuanya ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Hai. Di sini bersama saya, Hanya Raya Sri Pardoni. Saya namanya Desi Pratama, Desi Tiger Adis. Tony, jadi podcast kali ini kita bahas apa sih? Nah, podcast kali ini kita akan membahas tentang putusan Pancasila. Waduh, keren banget nih. Selain kita akan membahas topik yang keren, kita juga kedatangan narasumber yang gak kalah keren nih. Wah, iya Pak. Siapa aja ya? Yang pertama ada Kak Bella, yang kedua ada Kak Fatia, yang ketiga ada Kak Keisha, dan yang terakhir ada Kak Rin. Wah, keren banget. Ini kita mau lihat.
itu adalah nomor di tanggal 31 Juni 1945 dan di Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Wah, pada ingat semua ya? Keren. Ya, yang aja nih. Menurut kalian, nilai Pancasila mana sih yang paling relevan dengan tantangan yang kita hadapi saat ini? Kalau menurut aku sih yang paling relevan itu nilai Pancasila kelima ya. Soalnya penting untuk mengatasi kesejahteraan sosial, diskriminasi, dan kekerasan dengan memastikan setiap individu diperlakukan adil dan bermartabat, seperti dalam mengatasi kemiskinan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta intoleransi. Terus, nilai Pancasila ketiga juga penting untuk menjaga persatuan
juga dalam kehidupan berkemakmuran dalam permusyawaratan dinamika yang cukup seumpama pendapat Pancasila pertahanan yang mengakibatkan Islam bagi kaum sebagai bagian dari sila 445 hingga mencerminkan agama. Berikut adalah kesimpulan dari 3 materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri masing-masing. Dari saya, nama saya Asya Pralipa, nomor absen 1. Saya Silva Oktasari, absen 27. Saya Ira, absen 29. Saya Keisha Putra Gino, absen 12. Saya Ira Ramadana, absen 7. Saya Minda Pianita dengan nomor absen 9. Saya Devina Marisa dengan nomor absen 6. Baiklah, di sini kami membahas tentang peta pemikiran para pendiri bangsa terhadap Pancasila. Yang pertama, ada peta pemikiran para pendiri Pancasila yang akan dibacakan oleh Silva. Pancasila dirumuskan dalam Sidang BPUPKI dan 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Selain Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, ada tokoh lain juga yang berpidato dan mengusulkan ide mereka. Mereka bekerja sama merumuskan dasar negara untuk kemerdekaan Indonesia. Konsep Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno. Tokoh-tokoh lainnya juga berkontribusi dalam saling melengkapi hingga terbentuk dasar negara yang diterima seluruh warga Indonesia dan menjadikan pedoman dalam bernegara.
Baiklah, selanjutnya adalah tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara yang akan dijelaskan oleh dia. Pada 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan Pancasila terdiri dari 5 dasar. 1. Kebangsaan Indonesia. Kesatuan bangsa sebagai satu kesatuan. Yang kedua, internasionalisme. Nasionalisme yang menghargai perbedaan moralitas antar negara. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yaitu musyawarah demokratis untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, kesejahteraan sosial, yaitu yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi. Yang kelima, ketuhanan, yaitu toleransi dan penghormatan terhadap agama lain. Soekarno juga mengusulkan Trisila atau sosionasionalisme, sosiodemokratik, ketuhanan, dan ekasila atau gotong royong sebagai alternatif. Baik, saya akan membacakan tentang Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945 yang mengusulkan 5 dasar. Yang pertama, peri kebangsaan, nasionalisme yang mencakup tanah air, bangsa, kebudayaan, dan kemakmuran. Yang kedua, itu ada peri kemanusiaan yang menyangkut kedaulatan berdasarkan humanisme dan hukum internasional. Yang ketiga, peri ketuhanan yang menyangkut bangsa dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang keempat, peri kerakyatan, musyawarah, perwakilan, dan kebijaksanaan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat, usaha sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Baik, selanjutnya. Soekarno pada tanggal 31 Mei 1945 mengajukan 5 dasar. Yang pertama, persatuan. Pemimpin dan rakyat harus bersatu, pejabat harus berjiwa rakyat. Kedua, kekeluargaan. Indonesia merdeka harus didasarkan pada semangat kekeluargaan yang aktif budaya timur. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keseimbangan antara aspek fisik dan spiritual dalam kehidupan sosial. Yang keempat, musyawarah. Pemimpin harus bermusyawarah dengan rakyat untuk menciptakan hubungan yang erat. Yang kelima, keadilan rakyat. Pemimpin harus bertindak adil sesuai dengan cita-cita rakyat, mencintai tanah air, berbakti pada negara, dan tulus pada Tuhan. Baik, selanjutnya itu adalah Muhammad Hatta. Melihat Pancasila sebagai 2 dasar moral dan politik, dia mendukung negara kesatuan demokratis dan menolak negara totaliter. Sebelum sidang BPUPKI berakhir, dibentuk panitia kecil dan panitia sembilan untuk merumuskan Pancasila pada 22 Juni 1945. Piagam Jakarta disetujui, tetapi sila pertama diubah karena keberatan dari Indonesia Timur, menghasilkan rumusan Pancasila pada 18 Agustus 1945. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam keselarasan dan keadilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dokumen penetapan Pancasila itu ada 5. Yang pertama itu ada Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Yang kedua itu ada pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang ketiga itu ada Mukadimah Konstitusi RI pada 27 Desember 1949. Yang keempat itu ada Mukadimah UUD Sementara pada 15 Agustus 1950. Dan yang terakhir itu ada Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Selanjutnya ada dinamika perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila melibatkan perdebatan antara menjadikan agama sebagai dasar negara dan sebaliknya. Dalam sidang BPUPKI tanggal 10 Juli 1945, Soekarno mengusulkan sila pertama yang menyebutkan syariat Islam. Namun ini dihapus pada 18 Agustus 1945. Berikut hasil pertemuan tokoh-tokoh tersebut. 1. Ketuhanan. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa ketuhanan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, berfokus pada berbagi dan keadilan. 3. Gotong royong dan musyawarah, menggambarkan budaya saling membantu dan musyawarah. Rumusan Pancasila yang pertama ialah Soekarno 1 Juni 1945 mengusulkan 5 sila. 2. BPUPKI 1945 menyempurnakan teks. 3. Penyesuaian setelah kemerdekaan. Pancasila diadaptasi sesuai perubahan politik dan sosial. 4. Implementasi dan tantangan. Pancasila diterapkan dalam kebijakan dan pendidikan serta dihadapkan pada tantangan modern.
Baiklah, di sini ada dua pandangan tentang hubungan negara dan agama. Yang pertama ada nasionalis sekuler, yaitu menginginkan Indonesia tidak berbasis agama. Contohnya adalah Ian Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang kedua ada nasionalis Islam, ingin Indonesia berdasar Islam. Contohnya adalah Abdul Kahar Muzakir dan Agus Salim. Hubungan agama dan negara dalam Pancasila. Kebebasan beragama diwujudkan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Kerukunan antar umat ditujukan dalam sila kerakyatan. Negara berdasarkan ketuhanan mengakui Tuhan sebagai sumber kehidupan. Perbatasan agama dan politik. Agama tidak dijadikan dasar hukum politik. Kompromi menciptakan landas inklusif untuk semua keyakinan. Baik, itulah presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan yang telah kami simpulkan dan dari materi yang telah kami jelaskan. Dapat disimpulkan, Pancasila dirumuskan untuk menciptakan dasar negara yang inklusif dan mengakomodasi berbagai pandangan agama dan kepercayaan, menjaga kerukunan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan hasil akhirnya adalah Pancasila yang mencerminkan kompromi. Baik, adapun penerapan Pancasila, yang pertama, Pancasila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya menghormati semua agama dan mengakui Tuhan sebagai sumber kehidupan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab, menekankan keadilan dan adab. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menyatukan seluruh elemen bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah dan perwakilan. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjalin kesejahteraan sosial. Baiklah, berikut piala paparan materi yang sudah kami katakan. Sebelumnya kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Kami persilakan. Yang mana? Dua-duanya loh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ramadhani dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apakah Pancasila dapat menjadi solusi dari segala permasalahan yang dihadapi oleh seluruh bangsa Indonesia? Maka Pancasila bisa jadi solusi bagi semua permasalahan yang ada di Indonesia, ya. Kayak dia, setiap harinya ada aja gitu masalah, ya. Tiara kelompok berapa, Tiara? Kelompok K. Ada jawab ya. Baiklah, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Tiara. Jadi kenapa sih Pancasila itu bisa menjadi menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan kita sehari-hari? Karena Pancasila itu kan adalah pedoman ya. Pedoman kita sehari-hari itu kayak kita harus gimana. Jadi kita tuh harus menerapkan nilai Pancasila juga. Jadi karena adanya Pancasila itu kan bisa menjadi pedoman untuk kita tuh gimana sih setiap harinya, dan bisa juga untuk menyelesaikan masalah gitu. Yaitu kita tuh harus, yang pertama kan Tuhan yang Maha Esa, dimana kita itu kalau misalnya masalah kayak orang yang rasis segala macam, itu kita harus ingat bahwa kita tuh memiliki Pancasila, Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Apakah bisa diterima? Iya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan dari yang kami diskusikan. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang tidak, dan yang belum nanti bisa lanjut ya. Sini kamu sendiri. Kita kembali ke tempat duduknya masing-masing lagi ya.
Oke, kalau sudah, kita udah belajar kan? Tadi sudah dari Canva yang sudah Ibu jelaskan, terus ada video pembelajaran, terus kita sudah kerja kelompok masing-masing dengan menuangkan ide, gagasan mengenai peta pemikiran pendiri bangsa, ya. Terus ada juga perwakilan dari kelompoknya, teman-temannya sudah memaparkan, ya. Hasilnya sudah memaparkan di situ. Sekarang Ibu mau minta kesimpulan. Kesimpulan kira-kira apa sih materi yang sudah kita dapatkan hari ini, dan kira-kira materi itu gunanya untuk apa bagi kalian sendiri individu ataupun untuk kita semua. Oke, siapa yang mau mencoba? Silakan angkat tangan dan sebutkan namanya ya, biar kita Ibu semakin hafal namanya karena banyak kan. Ya, siapa yang mau coba? Silakan tunjuk tangannya, jangan malu-malu, harus semangat ya. Kesimpulan dari materi kita, iya, siapa? Kira-kira manfaatnya apa? Sudah belajar ini kita dapatnya apa ya? Oh, sudah belajar ini saya lebih apa-apa gitu. Siapa yang mau coba jawab? Mana Bella? Ya, silakan Bella. Tunjuk tangan terus berdiri. Biar temannya bisa mendengar, menyimak. Oh, sama itu. Kalau teman-temannya yang masih agak malu-malu, oh iya sama kayak saya loh itu. Silakan Bella. Berdiri Bella. Oke, kenalkan nama saya Bella Putri dari absen 26. Biasa dipanggil Bella. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang bisa bermanfaat untuk kita semua dan Bella sendiri itu tuh arti dari Pancasila sendiri. Kan banyak orang tuh yang salah menafsirkan Pancasila cuma sebagai kata-kata yang diucapkan di saat upacara, tapi mereka tidak tahu arti asli dari Pancasila tersebut, dari proses pembuatan Pancasila sampai jadinya Pancasila sekarang sebagai pedoman untuk rakyat Indonesia. Nah, dari materi yang disampaikan dalam bahasa bahwa semua rakyat Indonesia itu harus saling memiliki hak yang sama, harus berkeadilan. Jadi contohnya aja kayak tadi kegiatan tadi kayak berdiskusi tadi kan itu saling menukarkan pemikiran. Itu bisa jadi salah satu ya implementasi dari surat keempat. Dan juga bisa melakukan dari beberapa sila yang lain seperti keadilan sosial dan lain-lain. Ya, menghargai dan dihormati. Jadi kira-kira manfaatnya apa nih kalau kita sudah belajar ini? Manfaatnya lebih paham lagi dengan nilai-nilai Pancasila dan kita bisa mempraktekannya ya ke kehidupan sehari-hari. Baik itu di keluarga, terus sudah keluar dari keluarga, kita ke sekolah, lingkungan kita, baik lingkungan yang di rumah, lingkungan di RT dan semuanya tetangga, sampai kita nanti terjun ke masyarakat. Ya, kan nanti akan terjun ke masyarakat, apalagi ini kan jurusan kesehatan. Nanti katakanlah dominan mau menjadi dokter, perawat, bidan dan lain sebagainya. Itu kan harus terjun ke masyarakat kan? Iya. Nggak mungkin kita jadi dokter diam saja kan? Pasti kita ada komunikasi, interaksi dengan yang lain atau dengan pasiennya pastinya ya. Oke, itu tujuan kita dalam pembelajaran hari ini. Kesimpulan dan tujuan kita. Sekarang Ibu ada post test. Ya, post test ini sudah Ibu bagikan linknya. Kita ikuti di sini Google Sheet ya. Kita isi, nanti kamu kirim kembali. Oke? Nah, silakan dibuka, dikerjakan. Sembari kalian mengerjakan, Ibu nanti ada 10 emo. Kalian boleh siapkan pena. Ya, kita siapkan pena. Kira-kira emo yang mana yang kamu dapatkan setelah pembelajaran hari ini? Ya, kamu tulis misalnya di oke kayak gini, oke. Itu oh saya loh di sini. Kamu boleh tulis di mana saja, di sini, sudut kanan, sudut kiri atau di bawah. Ya, jangan aja di papan tulisnya karena nggak ada tulisan di sini. Boleh dibantu siapa yang mau bantu? MPU-nya? Mau papan tulis dijejerin ya. Sebalik yang lain boleh diisi tadi ya. Sini aja di sini. Itu di baris ya. Ini ada. Jadi mau tulis itu. Nanti siapkan pena, semuanya siapkan pena. Siapkan pena, tulis di sini satu-satu ya. Di barisin. Ya. Nanti semua siswa nulis di sini. Oh, iya, semua siswa nulis. Kita ya.
Yang udah itu kirimkan linknya ya di grup. Oke, sudah? Kok itu? Ya Allah, sudah dibuka pun tadi. Nah, kalau sudah. Nah, siapkan penanya, siapkan penanya. Yang selesainya udah siapkan pena. Biar semangat itu. Dah. Cukup nggak di situ 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai di bawah. Oh, hah? Kok kayak aku? Yang satu aja. Misal, siapa? Siapa namanya? Pentin. Pentin. Pentin, misalnya kamu kira-kira ekspresi kamu apa? Ngantuk misalnya. Kamu tulisan di sini Pentin. Oke. Kasih. Nanti kita acak aja siapa namanya. Ibu minta perwakilan saja ya untuk apa alasannya pilih ini. Ya, nanti kita dari barisan sini aja. Baik, Pak. Ya, semua dari barisan sini maju. Oh, mereka baik kok. Barisan gantian. Semua yuk. Nabila pasti amat marah. Yang marah pasti Nabila. Syubur. Gak usah namanya. Ya. Ibu ada satu aja. Kamu mau 10 emot itu. 1 emot saja ya. Yang sudah boleh duduk, Nanti langsung diteruskan sama baris gitu Pak. Mana emot? Oke, nanti tinggal lopetan lucu. Aku sih sesuai emot aku pas pertama kali. Sudah? Yang kedua, baris kedua. Lihat Bu ya. Baris kedua. Jangan berenung. Ayo baris kedua silakan. Nanti siap-siap baris ketiga. Kan galak. Oh, buat nama baik. Buat keluarga ya. Yang sudah langsung duduk, silakan. Bella itu selalu. Besar. Iya. Oke, lanjut. Lagi. Ibu boleh tidak boleh semua boleh. 3, silakan 3. Satu aja sih. Ya Allah, semangat dia. Ayo, yang 3. Yang keempat siap-siap ya, siapkan penanya. Boleh Bu ya? Kalau sudah silakan pulang ke barisnya ya. Iya Ibu. Keempat siap-siap. Yuk, yang keempat. Siapa? Oke, sudah. Nanti dong pakai tasnya. Oke, sudah. Silakan duduk lagi. Yang ini ketinggalan. Oke, kita berhubung ini Bella tulisannya yang paling besar, kita cari ada Zahra rupanya yang besar lagi. Zahra karena tulisannya besar. Ibu lihat yang di tanda logo. Lihat tuh, lihat tanda logo ini Bu. Baca Bu bawahnya Bu. Zahra Slebel ya. Gak konsisten. Iya. Zahra, coba kamu jelaskan mengapa kamu pilih emo gitu. Artinya apa ini? Senang. Oh, senang. Ya, kenapa kamu? Jadi selama pembelajaran ini kan nggak ngebosenin Bu, bikin senang terus karena juga ada tadi tuh kita nyanyi dulu, terus ada ice breakingnya, terus itu juga ada bagian nonton video itu tuh asik seru Bu, terus diskusi juga kan. Jadi Oke, terima kasih. Terima kasih Zahra. Ada nggak yang di sini yang sedih? Nggak ada yang sedih? Alhamdulillah berarti ya. Terus yang ada
Ya Bu, mungkin karena ibu pakai baju warna merah Bu. Iya, Jadi yang benar. merah jadi Ah, yang merah. iya Bu. Pacarnya Aisyah. Pacarnya Aisyah dan Jelato. Yang bingung nggak ada, yang bingung nggak? Nggak ada Bu ya. Nggak ada. Yang sedih nggak ada? Nggak ada. Ya, oke itu. Terima kasih. Silakan duduk dulu. Patan. Oh, duduk. Oke, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa pembelajaran untuk minggu depan ya kita lanjut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Silakan dibaca-baca dulu sebelum kita lanjut ke pembelajaran. Kita doa lagi, doa penutup. Silakan Fatul. Ya boleh. Oke. Opri, Opri, silakan doa. Oke, baiklah. Marilah kita berdoa mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa mulai.